KBR Prime, podcast for curious mind. Ya jadi kalau kita lihat longkol itu kan awalnya gitu ya. Iya. Intonasinya setiap jantan itu ada bedalah nada. Kalau kita rekam tuh ada polanya masing-masing. Tapi kualitas itu dilihat dari lama dan berapa kerasnya gitu. Volume. Volume. I see. Kan kedengaran jadinya kan. Karena kalau di namanya hutan tropis kan angin apa semua kan pengaruh. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita, dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR. Halo semuanya, kita ketemu lagi di podcast Sains Sekitar Kita. Sekarang kita ada di season kedua. Seperti biasa di Sains Sekitar Kita, saya selalu ditemenin sama Lutfi dari The Conversation Indonesia. Halo Lutfi. Hai Naomi, apa kabar? Sehat kan? Sehat dong. Nah, oke, hari ini aku mau ajak kamu dan science lovers semua untuk ngobrolin topik yang unik, seru, dan berbeda dari episode-episode sebelumnya. Sesuatu yang dekat banget sama kamu, nama aku, dan nama kita semua. Oke, aku, kamu, kita semua. Ini gimana nih maksudnya? Deket yang gimana? Aku kok jadi parno ya? Gak usah nakutin deh ya. Aduh Naomi, ini tuh padahal podcast tentang sains ya, tapi kenapa hostnya takut sama hantu gitu? Sabar dulu, aku mau jelasin. Tapi pertama-tama aku pengen kamu nebak. Ini suara apa kira-kira? Suara serigala pas bulan purnama. Oh enggak. Atau suara Tarsan. Lucu deh, tapi bukan. Suara itu tadi adalah yang membantu primata yang paling menyendiri di dunia, yaitu orangutan, dalam mencari cinta. Ayo, makin penasaran nggak? Wow, kita jadi bakal ngobrolin tentang asmara orang utan dong ya. Menarik banget sih. Soalnya orang utan ini kan deket juga sama kita secara geografis. Orang utan juga cuma ada di Indonesia kan ya, tepatnya di Kalimantan dan Sumatera doang. Tapi gimana suara tadi bisa ngebantu orang utan nyari pasangan coba? Tapi dari awal jelasinnya ya. Oke, jadi gini. Jadi kan aku, kamu, teman-teman di The Conversation dan juga KBR Prime itu kan spesies manusia ya, dan kita ini masuk ke golongan primata. Nah, spesies-spesies primata itu tadi dikenal sebagai makhluk berkelompok, sama kayak kita nih. Tapi beda halnya dengan orangutan, mereka itu dikenal penyendiri atau soliter. Nah, waktu kecil mereka hidup beberapa tahun dengan induknya, lalu mereka pergi mengelana sendiri dan bersosialisasi sendiri. Nah kan jadinya pertanyaannya adalah gimana terus orangutan yang tadinya soliter ini bisa ketemu pasangan habis itu beranak? Untuk menjawab ini kita akan ngobrol dengan peneliti dari Universitas Nasional, Dr. Tatang Mitra Setia. Mantap. Kalau aku baca profilnya, beliau ini peneliti atau dosen di Universitas Nasional sejak 1988 dengan bidang riset primatologi dan biologi konservasi ya? Yap, benar banget Naomi. Beliau itu melakukan riset tentang primata di Indonesia, khususnya orangutan nih, dan udah lebih dari 2 dekade. Ketertarikannya meneliti perilaku sosial primata ini udah muncul sejak kecil. Misalnya nih, beliau sering ikut orang tuanya dinas keluar kota kan. Ayahnya itu PNS di bidang meteorologi Departemen Perdagangan. Jadi waktu dinas ke daerah Sumatera dulu, mereka itu tinggal di mes yang lokasinya dekat dengan hutan. Setiap pagi ada suara. Saya nggak tahu itu tadinya suara primata atau apa, tapi begitu saya keluar rumah, waktu itu saya kalau diajak ayah saya kerja, saya nggak begitu sampai di lokasi, saya nggak boleh ikut ayah saya. Saya disuruh explore aja. Ya udah saya main aja di sekitar mes itu, pinggir hutan, banyak suara-suara. Saya nggak tahu tuh suara apa. Begitu saya sudah kuliah dan sebenarnya yang dulu suara-suara itu suara siamang, gitu. Oa gitu ya. Banyak yang terus akhirnya kenapa dia bersuara terus harus pagi gitu. Oh ternyata itu komunikasi. Ya komunikasi apakah sebagai kalau dia baru bangun pagi dia bunyi disinilah area teritori saya gitu. Nah itu salah satu komunikasi untuk tanda teritori. Ternyata setelah dibaca komunikasi itu banyak pada primata gitu. Oh, jadi itu semua berawal pas dia lagi ngikutin ayahnya kerja. Terus karena gak boleh ngintilin, dia berpetualang sendiri gitu ya. Dan akhirnya ngeliat orang utan. Ini, bisa jadi ada miripnya sama kisah Dora the Explorer gak sih? Bisa. Oh bisa ya. Tapi gimana beliau ngembangin minatnya itu? Nah, bermula dari kecintaannya ini, Dr. Tatang kemudian serius menekuni studi tentang primata. Di bangku kuliah, beliau langsung memilih jurusan S1 Biologi di UNAS kan. Sejak awal kuliah pun, beliau udah meneliti perilaku primata. Waktu itu monyet ekor panjang bersama tim peneliti dari Utrecht, Belanda. Studi ini kemudian berlanjut ke orangutan saat beliau menempuh S2 dan S3. Wih, antusias dan dedikatif sekali ya Dr. Tatang ini dalam meneliti primata.
Tapi selama penelitiannya bertahun-tahun ini, apa sih temuan-temuan menarik dia yang dia pelajari tentang primata? Pertanyaan bagus, Naomi. Beliau kebetulan menjelaskan bahwa pada primata maupun hewan secara umum nih, mereka ini memiliki struktur sosial kan. Ada yang senangnya berkelompok, ada pula yang penyendiri atau soliter kan. Tergantung pada struktur sosial ini, diperlakukan berbagai mekanisme sosial untuk ngatur pembagian dua sumber daya utama yang diperebutkan. Yaitu yang pertama adalah kompetisi mendapatkan betina, habis itu yang kedua adalah mendapatkan makanan. Nah, salah satu cara utamanya itu pakai suara. Misal pada spesies yang berkelompok seperti simpanse dan gorila, misal ada yang disebut dengan loud call, panggilan keras. Jadi semacam besar-besaran suara di wilayah tertentu untuk nunjukin dominasi dan daya tarik seksual atau sexual appeal mereka. Oh, berarti bisa dibilang pada primata itu salah satu bentuk keperkasaannya adalah suaranya. Oh, tapi yang jadi pertanyaan aku sih ya Lutfi, loud call itu kan tadi untuk simpanse sama gorila yang emang senang bergelombolan. Nah, kalau untuk spesies orang utan yang katanya penyendiri gitu, itu mekanismenya gimana coba untuk ngerebutin makanan dan betina? Nah, kalau untuk orang utan nih, penggunaan suaranya ini agak sedikit berbeda. Jadi mereka ngeluarin long call nih atau panggilan atau seruan panjang yang bisa terdengar hingga 1,5 kilometer untuk berkomunikasi dengan orang utan lain yang terpencar-pencar. Nah, kenapa saya tertarik komunikasi? Karena memang itu. Ini orang utan agak mencar-mencar, tapi kok kadang-kadang ketemu di suatu tempat, gimana tuh caranya? Atau betina yang tadi nggak ngeliat ada jantan dan semuanya, tiba-tiba ketemu bisa kawin. Oh, taunya dengan komunikasi suara, long call itu. Bunyinya yang tadi itu tuh yang aku tunjukin di awal. Nah, untuk mempelajari lebih dalam tentang pola long call di orangutan ini, beliau bekerja sama dengan peneliti-peneliti lain di Utrecht dan juga Zurich untuk mengamati orangutan Sumatera di Pusat Penelitian Ketambe, Taman Gunung Leuser di Aceh. Memang waktu penelitian-penelitian tentang long call atau komunikasi, waktu zaman saya baru long call aja. Ternyata saya juga melihat ternyata ketika saya ngamatin long call, banyak juga komunikasi suara dari yang individu lain. Cuma belum ada waktu itu yang tertarik. Atau mungkin sebenarnya bukan nggak tertarik, tapi secara apa sih fungsi gitu. Kan belum banyak literatur tentang fungsi long call. Waktu saya aja fungsi long call masih macam-macam ininya. Ada yang bilang untuk teritori, ya bunyi pagi, ya disitulah teritorinya. Ya teritori kan oke, benar gitu kan, dia jaga teritorinya. Teritorinya kenapa dia jaga? Supaya jantan lain nggak masuk teritorinya. Atau kalau masuk hati-hati, saya udah di sini gitu. Tapi ternyata ujung-ujungnya untuk mating, female choice. Jadi hipotesisnya waktu itu tentunya berdasarkan yang dilihat. Terus acuan kalau yang long call tadi, oh sebenarnya hipotesisnya long call itu long call itu sebagai komunikasi memandu betina. Dan gimana Dr. Tatang ini meneliti mekanisme long call itu sebagai cara menarik betina untuk kawin atau mating ini? Secara singkatnya gini, Naomi. Jadi ketika meneliti di lapangan itu kan dibagi ke beberapa tim ya. Ada peneliti lain yang mengamati proses pergerakan orangutan, ada yang meneliti tentang gimana sih cara berkelahinya atau istilahnya itu agonistik kalau bahasa sainsnya, gimana asosiasi mereka di pohon-pohon dan seterusnya. Nah, tim dari Dr. Tatang sendiri mengamati proses pengeluaran suara long call tadi pada orangutan jantan. Jadi makanya sebenarnya waktu itu di komposisi jantan di tempat saya riset di Ketambe itu ada 5 jantan. Tapi dari 5 jantan itu ada hierarki. Ada 1 jantan dewasa. Ini kebetulan ini beberapa fotonya nih. Nah, jantan yang dominan itu yang ini, Nur. Wah, kamu jadi waktu ngobrol sama Dr. Tatang itu sempat ditunjukin dong ya foto-foto orang utannya itu. Itu gimana bentuknya? Lucu-lucu ya pasti? Iya, jadi waktu itu kan kita interview di kantornya beliau ya di Universitas Nasional gitu kayak dia di ruangannya, terus dia kan mejanya dekat jendela tuh, di jendela dia pasang kayak beberapa foto-foto orangutan yang dia temui sewaktu riset di Ketambe kayak gitu, ada kayak sekitar 5, 6, 7 foto dan namanya ternyata lucu-lucu loh. Kok ini tempat riset saya, jantannya ada 5 tapi yang terfoto 4. Yang ini Nur. Terus ini John, ini Eric, ini saya kasih nama I aja. Nah, jadi Pak Tatang itu kan memetakan posisi long call dari orangutan jantan tadi itu ya, dan juga pergerakan posisi mereka setelah itu kemana aja. Dia lakukan ini setiap 30 menit pakai kompas, karena kan dulu belum pakai GPS ya.
Habis itu juga dilihat apakah diikuti sama orangutan betinanya juga apa enggak. Setelah dibandingin petanya, ternyata pergerakan betinanya itu juga ngikutin pergerakan posisi longkol dari orangutan jantan nih. Oh, berarti di tahap ini tim bisa nyimpulin kalau longkol ini berperan besar dalam memandu betina untuk mating dong. Tapi gimana betina nentuin mana suara yang terbaik? Terus gimana penyelesaiannya secara sosial kalau ada kompetisi antar orangutan jantan? Nah, penasaran kan pasti? Sama, aku juga. Bentar ya, nanti dijawab sama Lutfi, tapi kita break dulu. Anda sedang mendengarkan season kedua dari Sains Sekitar Kita. Jangan lupa untuk dengarkan season pertama dari Sains Sekitar Kita di KBR Prime dan juga platform podcast lainnya. Kita masih di Sains Sekitar Kita dan episode kali ini kita lagi ngebahas tentang orang utan bersama Dr. Tatang dan juga Lutfi. Nah, tadi saya nanya nih ke Lutfi, long call, khususnya bagaimana betina menentukan suara mana yang terbaik dan juga bagaimana penyelesaiannya kalau ada kompetisi antar jantan. Berantem apa gimana nih? Oke, satu-satu ya. Nah, hasil dari pemetaan Dr. Tatang ini menunjukkan bahwa ternyata ketika jantan itu sering longkol, di petanya itu banyak betina tidur dekat dia gitu. Sarang tidur betina-betina itu dekat paling jaraknya sekitar 100-200 meter. Nah, kenapa? Nah, diharapkan itu tadi ternyata fungsi longkol itu memandu betina sampai membawa ke tidurnya dekat. Nah, dengan harapan biasanya nanti besok lagi dia jalan ketemu. Oke, baik. Jadi memandu betina, saya tuh di sini, kalau yang lain suka saya harus dekat saya gitu. Tapi kalau jantan yang lain takut, jantan. Jadi dari penelitian saya itu ternyata ketika tidur tadi banyak longkol, dia menjelang sore, yang banyak tidur di dekatnya itu betina. Jantan lain jauh tapi masih dalam satu radius di mana suara longkol itu terdengar, itu kira-kira 1,5 kilo. Nah, ini jadi kan betina akan mengikuti mana suara yang dianggap terbaik ya. Jadi aku tanya ke Dr. Tatang nih, penasaran apa sih yang membuat suatu suara longkol itu dianggap indah sama komunitas betinanya? Suara kayak gimana sih yang mereka sukai? Ya jadi kalau kita lihat longkol itu kan awalnya gitu ya. Iya. Intonasinya setiap jantan itu ada bedalah nada. Kalau kita rekam tuh ada polanya masing-masing. Tapi kualitas itu dilihat dari lama dan berapa kerasnya. Gitu. Volume. Volume. I see. Kan kedengaran jadinya kan. Karena kalau di namanya hutan tropis kan angin apa semua kan pengaruh. Nah, kalau kualitas dia kecil, pendek, ya betina kan gimana mau menilai gitu. Tapi ceritanya tentu nggak cuman mana yang paling indah terus betina ke situ terus story-nya over gitu ya. Ada kalanya terjadi kompetisi nih antar orangutan jantan. Misalnya di Ketambe sendiri tempat penelitiannya. Lokasi yang sering dijadikan situs untuk proses courting ya, untuk proses PDKT kali ya, nembaknya itu adalah pohon ficus atau bahasa Inggrisnya fig trees gitu. Orangutan jantan yang dominan itu sering milih pohon ficus yang terbaik dan habis itu ngelakuin long call untuk memandu betina untuk datang ke situ. Itu kalau udah pohon ficus itu berbuah, kan pohon ficus nggak merata, ada di blok sini, di blok sini, di blok itu pasti ada jantannya. Kalau lagi berbuah itu tinggal nanti kalau jantan dominan mau ke sini, jantannya kabur. Gitu. Nah, tapi kan tadi betina nganggap yang bagus itu yang di sini nih ya. Tapi setelah mengikuti long call yang disukai sesampainya di pohon ficus tersebut, bisa jadi nih betina kan gak semudah itu percaya bahwa orangutan tadi yang ngeluarin suara tadi itu yang ternyata yang dominan. Bisa jadi suaranya aja keren, personalitinya jelek gitu kan. Nah, caranya untuk ngelihat lebih jauh betinanya ini ya kan, itu dibawalah orangutan jantan tadi ke lokasi lain, dipandu ke lokasi lain yang ada jantannya juga, kemudian semacam diadu domba gitu. Kadang-kadang diadu. Jadi saya pernah lihat ya itu jadi musim-musim buah di hutan itu sarana untuk adu domba istilahnya. Betina jalan dia ikut. Tapi rupanya betina ini jalan ngajak ke pohon ficus yang satu lagi yang ada jantan. Berkelailah dia gitu ya. Nah, ketika berkelahi betina itu pergi. Sebenarnya nggak pergi. Dia ada jarak tertentu mungkin lihat. Nah, nanti siapa yang menang dia ikut. Kalau yang masih jantan sini menang ya dia ikut ke sini. Tapi kalau yang itu menang pindah dia.
Oke, jadi bisa disimpulkan siapapun yang menang itu berhak untuk kawin gitu ya dengan si betina. Oh, jadi gitu si penyendiri itu menemukan cinta sejati. Iya, iya. Oh iya, ada juga nih cerita menarik lagi dari Dr. Tatang. Nah, proses agonistik atau berkelahinya ini ya walaupun seru, tapi kan tetap berbahaya juga ya. Jadi dalam mengamati atau meneliti itu juga harus hati-hati nih. Pernah ada cerita di mana tim Dr. Tatang hampir kena imbasnya di tengah-tengah perkelahian. Pernah saya waktu itu mendampingi tim dari BBC, paling tidak di situ gitu. Duh, miris banget ya nasib mereka. Mana karhutla juga langganan banget lagi di Indonesia. Masifnya pembangunan infrastruktur ini kayaknya juga ngancem mereka dong ya. Apalagi banyak juga kan hutan yang dibabat untuk bangun jalan dan lain-lain gitu. Bener banget. Ada juga nih riset di Kalimantan dan Sumatera misalnya nunjukin bahwa pembangunan jalan dan juga rel kereta itu memotong konektivitas habitat berbagai spesies di hutan itu, mulai dari badak, gajah hingga orangutan, dan membuat populasinya itu istilahnya terfragmentasi gitu, terpecah-pecah. Terus yang kedua, pemanfaatan secara konservasi. Kalau di suatu daerah itu terlalu banyak jantan, banyak jantan banyak betina nggak masalah. Kalau memang home ring-nya tercukupi. Nah, yang jadi masalah sekarang kan banyak habitat itu udah terfragmentasi, sehingga dia seolah-olah udah terisolasi gitu ya. Nah, kalau jantannya banyak, nggak bisa kalau misalnya habitatnya luas dan sebenarnya dia berinteraksi, kalau dia stres di sini kan menghindar dulu. Ya ke tempat lain lah bisa, tapi kalau terfragmentasi menghindar kemana dia? Ada 5 di situ terus stres gitu kan, berkelahi dan sebagainya. Nah, itu salah satu indikasi ya kita kan bisa mengelola lah ya. Jadi kalau ada terfragmentasi, Mengancam reproduksinya gitu. mengancam reproduksi, ya kalau enggak diantisipasi di manalah koridornya supaya dia enggak dalam lingkungan yang terbatas itu gitu. Ya paling tidak namanya kita membangun atau pembangunan dan sebagainya kan nggak bisa dilarang. Kita mau maju kan nggak bisa dilarang, tapi gimana bisa harmonis nggak? Ya kalau bisa harmonis, salah satu aja yang penting home ring-nya dia jangan dibatasi. Waduh, orangutan lama-lama bisa punah dong ya kalau kondisinya kayak gini terus. Mungkin kita juga bisa ikut support atau suarakan pandangan Dr. Tatang kali ya, bahwa pembangunan ini kudunya berperspektif lingkungan. Jangan cuma egois mikirin spesies sendiri sampai ngorbanin spesies lain yang ternyata kerabat dekat juga. Wah, makanya itu ya, kita harus banget menjaga lingkungan. Karena apa yang kita lakuin ini pasti berdampak buat ekosistem di semesta ini. Setuju Naomi. Karhutla itu kan juga banyak dipicu pembukaan lahan dengan cara membakar ya, karena kan dirasa lebih cepat. Ya ternyata berbahaya bagi orangutan dan juga spesies lain. Anyway, nih kita udah mendengarkan kisah peneliti Indonesia dan hasil risetnya yang cukup menarik. Masih banyak loh peneliti lain yang bakal kita ajak ngobrol di episode-episode selanjutnya. Jadi pastikan kalau kalian selalu dengarkan Sains Sekitar Kita. Harus dong ya, rugi kalau sampai ketinggalan. Nah, episode selanjutnya kita mau ngobrolin apa nih Lutfi? Yang lebih menggelitik lagi. Di episode selanjutnya, Naomi, kita akan ngobrol dengan Profesor Evi Kartini dari Batan untuk ngobrolin tentang progres teknologi nuklir di Indonesia. Wah, jadi gak sabar nih nungguin episode mendatang. Tetap pantengin Sains Sekitar Kita ya guys. Nah, kalau kalian ada saran, masukan, jangan ragu. Kirim aja lewat email ke podcast@kbrprime.id. Saya Naomi. Dan saya Lutfi. Kita undur diri. Bye.